Teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Sobatku. Yes. Kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai koin PI yang saya bahas sebelumnya, tentang koin PI saya yang sudah disadap karena terjadinya transaksi otomatis. Yang saya bahas di sini teman-teman, banyak yang berkomentar tentang saya membocorkan perasaan sandi saya ke orang lain, atau saya mengklik link, atau saya kasih ke siapa-siapa. Ya, intinya kalau saya katakan di sini, masalahnya bukan di sana. Ya, kalau itu terjadi, kita bocorkan ke orang lain, kita klik link sembarangan, atau ada iming-iming hadiah PI, itu adalah kelalaian kita. Pahami dan perhatikan ya percakapan saya, apa yang saya katakan teman-teman. Kita ini bukan orang yang tidak paham dengan hal-hal ini. Jadi saya akan tegaskan di video ini masalahnya di mana, dan Anda juga harus memerhatikan dan pahami betul-betul agar Anda mengerti yang saya sampaikan. Iya, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Yuk kita akan bahas tentang hal ini. Nah, banyaknya teman-teman yang berkomentar kepada saya bahwa mungkinkah saya sudah bocorkan, mungkinkah saya sudah kasih ke orang lain, dilirik orang lain. Ya, yang intinya kalau saya katakan di sini memang mungkin itu adalah kelalaian kita. Ataukah komputer saya atau HP saya dibobol, dihack? Kalau itu sih saya berterima, mungkin saja pernah terjadi hal itu. Nah, tetapi masalahnya bukan di sananya, tentang kebocoran. Kalau bocor ya bocor, ya. Tetapi masalahnya ini, kenapa ada celah transaksi otomatis yang dijadwalkan di dalam wallet PI kita? Itu sebenarnya yang saya katakan bahwa memang tidak aman berarti, ya. Itu masalahnya. Celahnya terjadi di sana. Kalau teman-teman lihat wallet PI, ya, teman-teman tidak ada fitur untuk mengirim PI terjadwal. Atau kalau teman-teman punya fitur, misalnya melakukan pengiriman PI ke alamat PI yang lain, orang lain, dan teman-teman jadwalkan. Kalau ada fitur itu, berarti memang itulah fitur yang tersedia. Tapi kalau saya lihat itu tidak ada. Jadi masalahnya itu celahnya bisa diotak-atik wallet PI ini teman-teman, sehingga para penyadap, para hacker bisa melakukan, bisa menyeting ya transaksi secara otomatis. Tentunya ini yang tidak aman. Berarti ada celah, bisa disusupi wallet PI tanpa bocornya perasa sandi. Iya. Kalau soal bocor perasa sandi itu saja, oke, dia bisa memasuki akun kita. Bisa dia masuki akun kita. Tetapi apa? Tentunya dia tidak akan bisa melakukan transaksi otomatis ini. Kalau dia melakukan pengiriman koin PI, tentu punya waktu kan. Jadi tidak sembarang diambil. Misalnya untuk mengamankan koin-koin kita yang terkunci, ya. Saya rasa kita bisa gercap, ya. Tapi ini karena sudah dipasang, ya, diberikan transaksi otomatis, maka tidak ada lagi waktu untuk kita teman-teman. Nah, ini masalahnya saya katakan, ya. Saya katakan walaupun disusupi, ya, oke, itu kelalaian kita. Tetapi transaksi otomatis yang berturut-turut yang telah dijadwalkan, itulah masalahnya. Ada celah, berarti di dalamnya
Saya rasa kalau teman-teman masih mengatakan itu karena kebocoran, bukan itu yang saya masalahkan, ya teman-teman. Nah, jadi ini dipahami ya. Yang saya masalahkan itu ada celah membuat transaksi otomatis. Karena di fitur wallet PI di PI browser itu tidak ada fitur penjadwalan transaksi, teman-teman. Ya, mengirim koin PI ke orang lain itu tidak ada. Nah, jadi ini yang dibuat sendiri, yang disetting, yang diotak-atik sendiri. Jadi bagaimana caranya? Nah, tentu mereka para penyadap, karena ada celah untuk memasuki sistem PI browser, atau bisa diotak-atik coding PI browser itu sendiri. Saya rasa seperti itu hanya itu langkah-langkah yang dilakukan, hanya itu yang mereka lakukan. Kalau di fitur yang tersedia, no jadwal transaksi atau transaksi yang dijadwalkan, atau no transaksi yang berturut-turut.